Salam, Ibu. Aku harap aku tidak membuatmu menunggu lama. Tidak sama sekali. Aku suka melihat Ibu sedang berdoa. Jadi, apa yang membawamu ke sini? Aku ingin memberitahu Ibu bahwa Yang Mulia telah memutuskan kamar Mam Angga akan tetap seperti itu. Tidak ada perubahan yang dilakukan di dalam kamar itu, juga tidak boleh digunakan siapapun. Ini akan dipertahankan sebagai tanda penghormatan bagi Maham Angga. Aku mengerti. Jalal sangat menyayangi Maham Angga. Lagi pula, aku juga tahu kalau hal itu akan menenangkan dia. Salam Yang Mulia, salam Ratu Joda. Ratu Joda, perkataanmu telah menjadi kenyataan. Tuhan telah menjawab doamu. Kau telah membohongi Mahamangga, tapi itu berubah jadi kenyataan. Apa maksudmu, Kimat? Tolong jelaskan kepadaku. Ratu Javeda sedang tidak sehat. Aku memeriksanya dan mengetahui bahwa dia sedang hamil sekarang. Ya Allah, Engkau sungguh maha pemurah. Ini benar-benar berita besar. Javeda merasa hancur setelah kematian Adam dan Maham. Sekarang dia punya alasan untuk hidup. Iya, Ibu benar. Mama Angga selalu berharap untuk punya seorang cucu yang akan menjadi penerus darahnya kelak. Kuharap Maham masih hidup untuk mendengar berita ini. Semoga jiwanya beristirahat dengan tenang. Dikatakan bahwa waktu tidak bisa menunggu, tapi berlalu dan meninggalkan kenangan di belakangnya. Maham Angga yang berharap Adam Khan untuk menduduki singgasana telah meninggal, tapi dia meninggalkan ketakutan di hati setiap orang di belakangnya. Ketakutan akan kutukannya. Maham Angga telah tiada, tapi tidak ada yang bisa melupakan kutukannya. Meskipun semua usaha, 4 bulan telah berlalu. Dalam waktu 4 bulan ini, akhirnya Rukaya telah menjadi teman baik dari Joda. Ketika dia merawatnya, dia tidak menghabiskan begitu banyak waktu untuk dirinya sendiri sebanyak dia menghabiskan bersama dengan Joda. Bayi Joda akan segera hadir ke dunia ini. Dengan setiap hari berlalu, Rukaya menjadi lebih waspada. Dia terus mengawasi Joda setiap langkahnya dan keberatan dengan apapun yang dia lakukan. Hari ini, Rukaya membawa Joda ke tempat untuk memeriksakan kandungannya yang jauh dari kota Agra. Ratu Joda, apa duduk seperti ini merasa nyaman? Aku tidak apa-apa, Ratu Rukaya. Tapi kau adalah penyebab rasa tidak nyamanku ini. Aku? Iya, kau. Kau terus saja mengawasiku, Ratu Rukaya. Kau terus saja mengurusku. Siapa mengatakan padamu kalau aku mengurusmu? Huh? Aku mengurus anak dalam kandunganmu itu, kau tahu kan? Kau tidak perlu repot-repot, Ratu Rukaya. Tenang saja. Ini tidak masalah, Ratu Joda. Aku akan membawamu ke Saira Bega untuk memastikan persalinanmu dengan aman. Yang Mulia Raja tidak mengizinkanku, tapi aku akan cari cara agar dia yakin padaku. Aku bisa pergi bersama salah satu pelayan. Kau seharusnya tidak perlu repot-repot, Ratu Rukaya. Percaya padaku, Ratu Joda. Berada bersamamu tidak merepotkan. Selain itu, ini adalah perintah Yang Mulia Raja, bukan? Untuk mengurusmu dengan baik. Bagaimana bisa aku melanggar perintahnya Yang Mulia Raja? Hei, hati-hati membawanya. Kau tidak apa-apa, Ratu Joda? Tidak apa-apa. Apa kau butuh sesuatu, Ratu Joda? Pasukan berikutnya. Aku bilang pasukan berikutnya.
yang berarti setiap prajurit dalam pasukan. Apa kau tidak dengar? Ya, aku dengar, tapi aku tidak ingin menjadi bagian dari keramaian. Aku ingin berlatih pedang denganmu sendirian. Sepertinya ucapanmu itu terlalu sombong bagiku. Ada perbedaan antara kesombongan dan kebanggaan. Serangan pedang akan memutuskan apakah itu kesombongan atau kepercayaan diriku. Bisakah kita memulainya sekarang? Orang yang berjuang dalam pertempuran tanpa senjata adalah yang terbunuh. Dalam pertempuran, seorang prajurit bisa saja menang ataupun terbunuh. Aku tidak menyerang orang tidak bersenjata. Aku terkesan dengan bakat dan semangat. Aku tidak menyangka menghadapi prajurit sehebat dirimu. Siapa namamu, katakan? Namaku Surjit yang mulia. Aku seorang prajurit Rajput. Aku ingin tahu kenapa kau ingin melayani seorang Raja Mughal walaupun kau seorang Rajput. Ketika orang-orang Rajput lain mengatakan mengikuti agama yang berbeda. Tugas seorang raja adalah untuk mengurus rakyatnya. Dan dia juga harus menghormati semua orang. Rakyat adalah tanggung jawabnya. Dan melindungi rakyatnya adalah prioritas utamanya. Seorang prajurit Rajput akan menghormati rajanya yang melakukan tugas kerajaan. Bagus sekali. Kebijaksanaanmu cukup sesuai dengan keterampilanmu dalam peperangan. Aku percaya bahwa kerajaan yang bersama prajurit gagah dan berani seperti dirimu tidak akan pernah bisa dihancurkan. Mansing, kita sangat membutuhkan para prajurit gagah berani seperti dia di Nagore. Jadi aku ingin tempatkan dia di sana. Semua yang ingin kukatakan adalah bahwa orang-orang Rajput adalah musuh kami. Kemudian kita menjadi teman, lalu menjadi kerabat. Sekarang aku merasa ingin berbagi ikatan abadi dengan kalian. Yang mulia, tahun keuangan hampir berakhir. Setiap tahun, kita mempersiapkan strategi keuangan. Kita memutuskan harga dari pajak dan barang. Dalam situasi ini, para pedagang mencoba untuk mengambil keuntungan dari orang-orang. Para pedagang membuat keuntungan dan rakyat biasa menderita. Apakah punya jalan keluar untuk masalah ini? Yang mulia, bahkan Anda sudah tahu bahwa tingkat kenaikan barang sebesar 10% saat barang-barang itu sampai kepada para pembeli. Aku tahu hal itu. Tapi aku ingin tahu apa penyebab dari ini semua. Yang mulia, itu adalah sebuah rantai. Jika rantainya mengalami kerusakan, kontrol akan berada di tangan pemerintah.
Ini akan membantu harta kerajaan dan juga rakyat biasa. Kami sedang mencari tahu orang di balik itu. Tapi kita harus melakukan sesuatu tentang hal itu terlebih dulu, karena orang-orang mengeluh tentang hal itu, Yang Mulia. Apa kau mencurigai seseorang, Todharma? Benar, Yang Mulia. Tapi aku tidak punya bukti. Kita pasti akan menemukan beberapa bukti. Todharma, aku ingin terlibat dalam kasus ini secara langsung. Aku ingin melakukan survei di pasar secara pribadi. Setelah Joda nanti melahirkan bayinya, aku pasti akan sibuk dengan masalah itu. Untuk itu, berarti kita harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. Baik, Yang Mulia. Salam, Ibu. Salam. Ibu, kau terlihat khawatir sekali. Apa kau melihat ada awan gelap, Barmal? Awan gelap itu mengisi hatiku dengan ketakutan. Aku merasa mereka menunjukkan sebuah kabar buruk. Sebuah impian yang hancur. Ibu, mereka hanya awan. Mereka akan berlalu. Dan sinar matahari akan menyebar ke setiap tempat. Jangan coba membodohiku, Barmal. Sejak Maham Angga mengutuk Joda. Yakinlah pada Tuhan, Ibu. Dia akan mengurus semuanya. Tuhan tidak pernah menyebabkan penderitaan bagi orang-orang yang baik. Joda tidak melakukan dosa apapun, Ibu. Yang mana dia akan dihukum. Dan selain itu, Ibu tidak bisa mengubah takdir. Manusia tidak bisa mengubah takdirnya. Aku tahu ada seseorang yang bisa meramalkan masa depan. Hanya dia yang bisa membantuku. Apa semua baik-baik saja, Bu? Tolong beritahu aku. Kuharap tidak ada yang mengkhawatirkan. Apa bayinya baik-baik saja? Bayinya tidak apa-apa, kan? Semuanya baik-baik saja. Tetapi banyak pikiran tidak baik untuk kesehatanmu. Itulah yang terus kukatakan padanya. Tapi dia tidak mau mendengarku juga. Kelihatannya kau lebih khawatir daripada aku, Ratu Rukaya. Aku punya usul, Bu. Berikanlah dia beberapa butir obat sehingga dia bisa jadi tenang juga. Bagaimana bayinya, Bu? Apa mereka sehat? Masya Allah, mereka semua sangat sehat. Ratu Joda, kau hamil 8 bulan. Kau harus meminum obat-obatan dan juga menjaga pola makanmu. Tetapi yang lebih penting adalah kau harus bahagia. Kau harus melakukan apapun yang memberimu kebahagiaan. Tunggu sebentar, aku akan memberimu beberapa obat. Tambahkan 1 tetes obat ini untuk segelas susu. Ini dia. Berikan setiap hari. Obat ini akan sangat membantunya. Jadi kau tidak perlu mengunjungiku lagi. Terima kasih, Ibu. Aku pernah mendengar bahwa kau bisa memeriksa dan memberitahu kapan bayinya akan lahir. Aku hanya bisa menduga-duga saja. Aku tidak berani menantang alam. Tapi kalau tidak salah, dia akan melahirkan 1 bulan lagi. Terima kasih banyak, Bu. Kami akan pergi sekarang. Kami harus memberitahu Yang Mulia Raja tentang kesehatannya. Kenapa kau harus memungut kami 3 kali lipat? Ini adalah pasar, Tuan. Kami di sini bukan untuk amal. Kami di sini untuk berdagang. Aku tidak mengerti. Kau ini terlihat sehat. Ini adalah pasar. Dan di dalam sistem pasar, orang lain selain dari pemilik toko dan juga para pelanggan
mereka juga mendapat keuntungan. Kita pemilik toko juga mendapatkan keuntungan. Aku tidak lihat orang lain selain dirimu. Ini tokomu, kau seharusnya memutuskan tarif. Tuan, beli saja di eceran. Dan kau seharusnya berterima kasih karena harga wajar. Jika Adam masih hidup, harganya akan menjadi 10 kali lipat dari harga di sini. Apakah dia sangat menyulitkanmu? Iya. Tuan lihat toko itu? Pemilik toko itu telah menolak untuk bekerja sesuai perintah Adam. Adam kan telah menculik putrinya. Dan dia tidak kembali untuk beberapa hari. Penjaga toko itu meminta padanya, bahkan memohon padanya. Dan berjanji untuk memberikan apapun yang diinginkan sebagai imbalan untuknya. Kemudian putrinya kembali. Tapi aku ingin tahu apa yang dia telah lakukan pada putrinya. Karena putrinya itu tidak bisa bicara sama sekali. Kami berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berhasil menyingkirkan bajingan itu. Tapi situasinya tidak berubah bahkan setelah kematiannya. Dia sudah mati tapi pengikutnya masih ada. Para petugas pemerintah juga menyulitkan kami. Sulit untuk melakukan bisnis. Jadi apa yang kalian mau beli? Ayo, ayo. 5 kg beras dan 2,5 kg tepung. Ini sudah, cepatlah pergi, ayo. Ada penginapan di sekitar sini. Kita bisa tinggal di sana. Ayo, cepat. Hujannya deras sekali sekarang. Kenapa harus hujan? Jangan khawatir, Ratu Joda. Kita akan sampai di istana dalam beberapa saat lagi. Jalannya hati-hati. Ya Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Ratu Joda, apa kau tidak apa-apa? Iya, aku baik-baik saja. Tenang saja, Ratu Rukaya. Baiklah, aku khawatir sekali padamu. Ini badai yang dahsyat, Dharma. Anda benar, Yang Mulia. Yang Anda katakan itu benar. Aku mengkhawatirkan Ratu Joda dan Ratu Rukaya. Apakah mereka telah sampai di istana dengan aman atau tidak? Anda tidak perlu khawatir, Yang Mulia. Prajurit kita yang paling handal bersama mereka. Selain itu, mereka tidak pergi terlalu jauh dari Agra. Dharma, tapi... Aku ingin mati. Aku akan gantung diri dan jangan ada di antara kalian yang menghentikan aku. Apa yang dilakukan? Hentikan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Orang itu sudah membuat aku seperti di neraka. Aku juga tidak bisa makan ataupun tidur dengan tenang. Tidak, aku bisa minum. Aku akan gantung diri sampai mati. Hidupku telah hancur. Hidupku telah hancur karena orang itu. Aku dipukuli sebelum meninggalkan rumah. Karena itu aku takut sekali kembali ke rumah. Dia telah menghancurkan hidupku. Hentikan. Bunuh diri itu dosa. Kehidupan yang aku hidupi itu adalah dosa besar itu sendiri. Dengar. Aku ingin tahu apa alasanmu ingin bunuh diri. Yang Mulia Raja. Kejayaan, kejayaan untuk Dewi Kali. Kejayaan untuk Dewi Kali. Kejayaan. Selamat datang. Selamat datang Yang Mulia. Ibu dari Raja Amer yang telah mendatangi Sagunibai. Kekhawatiranku pada Joda telah membawaku ke sini. Sagunibai, aku sangat mengkhawatirkan Joda. Silakan duduk. Maham Angga telah mengutuk Joda.
Kekhawatiranmu ini wajar. Bagaimana kau tahu semua ini? Karena bintang-bintang meramalkan masa depan. Aku sudah mengetahuinya kalau kau akan datang menemuiku. Jika kau mengetahui segalanya, kau tahu kutukan Maham Angga pada Ratu Joda. Tolong aku agar bisa menolong Joda terbebas dari kutukan itu. Dia tidak bisa terbebas dari kutukan Maham Angga. Kau harus sadar itu. Ya Tuhan, Joda tidak bisa terlepas dari kutukan itu. Tolong lindungi dia. Ya Tuhan, Ratu Joda, apa kau baik-baik saja? Jalannya hati-hati. Dewi, bagaimana Joda akan menerima ini? Tolong lindungi dia. Kenapa kau menatapku? Aku tidak membicarakanmu. Aku sedang membicarakan raja karena dialah aku ingin bunuh diri. Tapi kenapa? Apa kau tahu bagaimana raja kita? Di luar dia pura-pura berani. Dia seolah-olah orang kuat. Tapi dia adalah kucing penakut di rumahnya. Apa kalian tahu bahwa raja kita itu tidak punya keberanian untuk menentang ratu-ratunya? Dan dia menari mengikuti irama ratu-ratunya. Bagaimana kau bisa tahu begitu banyak tentang raja dan ratu-ratunya? Tidakkah kau mengenalku? Aku salah satu dari anggota istana kerajaan. Jangan minum terlalu banyak. Hanya minum air, memangnya kenapa? Apa di masa pemerintahan Raja Jalaluddin, minum air adalah kejahatan besar? Hah? Dia ini adalah orang yang menyebarkan rumor terhadap raja. Beraninya kau. Ayo kita bawa orang ini dan kita hadirkan dia di pengadilan. Kalian lihat ini kan? Kita tidak bisa hidup damai di masa pemerintahan raja. Aku ingin mati tapi mereka tidak membiarkan aku mati. Aku menjadi sasaran ketidakadilan. Ayo ini ikut kami. Tidak adil. Ini tidak adil. Ampun, Ratu Joda, kau tidak apa-apa. Tenang, kau akan baik-baik saja. Ratu Joda, kau tidak apa-apa. Ratu Joda, Ratu Joda, Ratu Joda, kau baik-baik saja kan? Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Tenanglah. Malam yang gelap ini menunjukkan sesuatu. Ini adalah tanda untuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak. Aku sudah melihat itu terjadi. Aku tidak bisa melakukan apapun. Moti, rawat Ratu Joda. Apa kalian tidak mengerti juga? Aku menyuruhmu untuk jalan hati-hati. Tidak bisa untuk menghindarinya. Ilmuku tidak bisa mencegahnya. Maupun kebaikan hati Joda. Itu tidak akan bisa. Ayo kita pergi dari sini, Ratu Rukaya. Iya, Ratu Joda. Cepat ambilkan tandu. Cepat. Taruh di sini. Ratu Joda ikut aku. Tandunya ada di sini. Ayo, hati-hati. Ayo cepat, hati-hati. Duduknya hati-hati ya. Pelan-pelan. Awas, hati-hati Joda. Awas. Ratu Joda. Ratu Joda. Apa kau baik-baik saja? Ayo jalan. Ratu Rukaya, itu suara guru dan peti tidak aman melakukan perjalanan. Ini berbahaya sekali.
Aku tahu Ratu Joda, tapi cuacanya semakin buruk. Tapi kita harus sampai di istana. Kita tidak bisa di luar istana dalam badai yang dahsyat ini. Badai ini akan membahayakan kita. Kutukannya akan menunjuk ke sasaran. Ya Tuhan, tolong bantu Ratu Joda sampai di istana dengan selamat ya Tuhan. Tidak ada yang bisa mencegah bencana yang akan datang. Tabib bilang bayinya akan lahir setelah sebulan. Tapi kenapa Ratu Joda seperti ini? Jangan khawatir Ratu Joda, semuanya akan baik-baik saja. Minggir! Pergi dan dirikan tenda sekarang juga. Cepat! Baik, Ratu. Pergilah! Ratu Joda? Ratu Rukaya, rasanya sakit sekali. Aku tidak bisa menahannya. Tidak, Ratu Joda. Kau jangan berkata seperti itu, Ratu Joda. Kau sangat kuat. Jangan katakan itu. Ratu Joda, kau pikirkan bayi-bayimu saja. Pikirkan anak-anak kita. Ratu Joda, ayo bangunlah. Ayo, bertahanlah. Ratu Joda, kau harus kuat. Tolong Ratu Joda, lakukan ini demi aku. Ratu Joda. Ratu Joda, ayo bangun, bangun. Moti bayi. Ratu Joda, tolong jangan lakukan ini demi bayi itu. Ayo bangunlah. Ratu Joda. Ratu Joda. Ratu Joda. Sagunibai, aku datang padamu dengan harapan besar. Tolong beri aku jalan keluarnya. Tolong tunjukkan apa yang harus kulakukan. Apa yang kau lihat, Sagunibai? Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Kutukan Maham Angga akan menjadi kenyataan. Kondisi Joda sudah memburuk. Apa bayi Joda selamat? Aku siap melakukan apapun. Tolong berdoa kepada Dewi Kali. Tolong Sagunibai. Aku yakin dia bisa mengubah takdirnya. Aku yakin. Jangan khawatir Ratu Joda, semuanya akan baik-baik saja. Ratu Rukaya, aku tidak bisa menahan sakitnya. Rasanya sakit sekali. Tolong lakukanlah sesuatu. Jangan khawatir Ratu Joda, bertahanlah. Ratu Joda. Prajurit, cepat berkeliling dan mintalah bantuan. Joda. Ratu Rukaya, aku rasa sudah waktunya untuk dia melakukan persalinan. Dia belum waktunya melahirkan. Tapi ada guncangan yang menyebabkan persalinan terjadi. Dan itu dapat memicu kontraksi. Oh, tidak ada bahaya yang akan datang pada Ratu Joda. Jadi istana terlihat seperti ini. Yang kau lihat ini belum seberapa. Jika kalian berdua ke sana, aku yakin sekali aku akan dapat melihat seluruh istana. Kau terlalu banyak bicara. Ayo jalan.
kepada semuanya, Raja Mughal Jalaluddin Muhammad Akbar sudah tiba. Anggota istana dan para prajurit, ini tidak bisa dipercaya. Apa yang kau inginkan? Kami ingin berbicara denganmu. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang telah aku lakukan selama ini sehingga membuat hidupmu seperti di neraka. Aku ingin kau berterus terang saja padaku, memberitahu kami apa keluhanmu. Aku minta maaf karena berpura-pura mabuk di penginapan untuk bisa bertemu dengan Anda. Karena inilah satu-satunya cara untuk bisa bertemu dengan Anda. Bukan hanya aku, setiap suami yang ada di kerajaan marah dengan Anda. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku akan menjelaskannya. Anda seorang raja. Anda seorang raja di kerajaan ini. Anda memberi hadiah mahal untuk para istri Anda. Seperti muslin dari Dhaka, sutra dari Iran, berlian dan perhiasan mahal. Anda menghadiahi mereka apapun yang Anda mau. Kemurahan hati Anda telah menjadi penyebab masalahku. Ini tentang malam perayaan. Istriku melihat istri-istri Anda. Kemudian dia mengalami sesuatu yang setiap wanita alami. Dia menyukai gaun dan perhiasan mereka. Kemudian dia berharap untuk mempunyai gaun-gaun dan perhiasan-perhiasan seperti yang mereka pakai. Ini membangkitkan perasaan irinya. Dia sadar betul bahwa dia tidak bisa memiliki gaun-gaun dan perhiasan-perhiasan mahal karena suaminya berpenghasilan kurang. Dan setelah itu, dia membuat hidupku seperti di neraka. Aku tidak boleh menikmati hookah. Dia mulai melayaniku dengan roti bakar. Dia bahkan berhenti mencuri pakaian, membawa air dari sumur menjadi tanggung jawabku. Dan bukan itu saja, aku dipaksa untuk mencuci piring. Sebelumnya aku dipanggil dengan hormat dan penuh dengan kasih sayang. Sekarang aku dipanggil lesu dan juga lamban. Ini sangat menyedihkan. Biasanya, aku selalu ada di hatinya. Selama ini, dia selalu peduli padaku. Dia juga selalu mengurusku. Tapi sekarang, aku diabaikan. Anda adalah seorang raja di kerajaan Mughal. Meskipun begitu, Anda tidak bisa memenuhi semua keinginan ratu Anda. Bagaimana bisa aku memenuhi keinginan istriku? Bagaimana aku akan mendapatkan muslin dari Dhaka, berlian dari Iran, dan juga perhiasan mahal lainnya? Jika raja sendiri tidak bisa memenuhi keinginan istri-istrinya, bagaimana orang biasa seperti aku melakukannya? Karena itu aku katakan Anda membuat hidupku seperti di neraka. Jika kau mengucapkan satu kata lagi terhadap Yang Mulia, kau akan dipenggal. Jadi hati-hatilah kau bicara. Silakan penggal aku. Setidaknya, aku akan senang bahwa aku mati di pengadilan kerajaan. Lebih baik aku mati dibunuh oleh raja daripada mati karena mencuci piring. Beri aku satu alasan yang menjelaskan kenapa aku harus memaafkan. Aku punya alasan Yang Mulia. Anda tidak bisa melakukan apa yang bisa aku lakukan. Apakah itu? Aku bisa mematuhi perintah Anda. Tapi Anda tidak bisa melakukannya. Apa lagi? Satu hal lagi yang bisa aku lakukan tapi Anda tidak bisa melakukannya. Katakan apa itu? Aku bisa menyenangkan semua istri Anda sekaligus, Yang Mulia. Tapi bagaimana jika kau gagal? Maka Anda bisa memberikan hukuman apapun yang Anda mau. Baiklah. Kalau begitu lanjutkan. Yang Mulia, aku bisa memberitahu siapa sebenarnya orang yang sangat Anda cintai. Anda sangat mencintai seseorang
yang menghiasi dirinya untuk Anda yang mulia. Dan dia selalu menunggu Anda di malam hari. Ketika Anda sampai di rumah, orang itu tersipu melihat Anda, kemudian menurunkan tatapannya. Aku terkesan. Aku bahkan tahu bahwa Anda tidak akan menghukumku yang mulia. Kenapa kau berpikir seperti itu? Lihatlah istri-istri Anda. Mereka tersenyum pada semua yang kukatakan. Jika Anda menghukumku, mereka akan terluka tentunya. Dan tidak ada suami di dunia ini yang bisa menyakiti istrinya dan mengundang masalah bagi dirinya sendiri. Bagus sekali. Siapa namamu? Mahesdasbat yang mulia. Aku terkesan dengan gurauan. Maukah kau menjadi bagian dari pengadilan? Yang mulia, apa yang akan kulakukan di sini? Kau akan melakukan sesuatu yang sangat kubutuhkan. Kau harus membuat suasana menjadi riang. Sepertinya akan ada orang lain yang akan menjadi bagian dari pengadilan Muga. Ya Allah, aku ingin tahu di mana Ratu Jodah dan Ratu Rukaya berada. Tolong lindungi mereka, ya Allah. Aku sangat penasaran, kenapa mereka begitu lama? Mungkin mereka berhenti di suatu tempat karena hujan. Ini bukan hujan, Salimah. Ini badai dahsyat. Lihat kondisi Ratu Jodah. Aku takut bagaimana mereka bisa melawan badai. Ibu tenang ya, Yang Mulia sudah mengirimkan beberapa prajurit. Iya, Salimah. Tapi aku bertanya-tanya, kenapa aku teringat akan kutukan Mahamangga? Badai ini mengingatkanku pada kutukan Maham. Bagaimana ini Ratu Salimah? Ketika ibu cemas, Al-Quran bisa memberikan ketenangan hati. Yakinlah pada Allah, semuanya akan baik-baik saja. Ya Allah, tolong lindungilah anak-anakku. Ikut aku Ratu Jodah. Hati-hati. Ayo ikut. Ayo Ratu Jodah, hati-hati. Hati-hati. Ratu Jodah, hati-hati. Ratu Rukaya, aku tidak bisa lagi menahan sakitnya. Aku sudah tidak sabar. Lakukan sesuatu. Aku di sini bersamamu, Ratu Jodah. Aku harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa menunggu tabib. Ratu Jodah, aku akan lakukan sesuatu untukmu. Kau tenang saja. Baiklah, aku akan membantumu. Tenang. Musian, tarik tirainya. Darah. Banyak darah.
kutukan Maham Angga menjadi kenyataan. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dewi Kali tidak akan membiarkan itu. Dia harus melawan kutukannya. Tolong lindungi Joda. Dengar. Iya, Yang Mulia. Cari tahu apakah Ratu Rukaya dan Ratu Joda telah kembali. Maaf, belum Yang Mulia. Mereka belum kembali. Apa yang membuat mereka begitu lama? Seharusnya mereka sudah kembali sekarang. Yang Mulia tidak perlu khawatir. Seperti yang aku katakan, tentara kita yang paling handal bersama mereka. Todarmal benar Yang Mulia. Di luar sana hujan sangat deras, sangat berbahaya. Aku yakin mereka berhenti di suatu tempat. Ini masalah serius, Mansing. Jika mereka belum kembali, maka aku akan pergi mencari mereka. Aku harap mereka baik-baik saja. Yang Mulia, Ratu Joda. Apa yang terjadi, Rukaya? Yang Mulia, Ratu Joda dan bayinya.